teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Syawalia dari kelas TICK 6B. Di video kali ini saya akan membahas tentang resensi dan bagaimana cara menulis resensi yang benar. Kamu tahu resensi nggak? Resensi adalah model tulisan yang secara umum menyinggung ikhtisar sekaligus ringkasan dari karya yang dinilai untuk bisa diperoleh keunggulan maupun kelemahannya. Resensi itu untuk apa ya? Resensi itu bertujuan untuk memberikan pandangan bagi pembaca dan calon pembaca mengenai karya tersebut. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan ketika menulis resensi. Pertama, ada informasi. Penulis harus bisa memberikan gambaran lengkap mengenai informasi karya yang dinilai tanpa membuat calon pembaca karya tersebut merasa penulis spoiler terhadap isi cerita. Yang kedua adalah evaluatif. Artinya, tulisan tersebut mampu memaparkan keunggulan dan kelemahan karya secara objektif. Lalu, apa aja yang harus ada dalam resensi? Yang pertama, ada judul. Resensi harus mempunyai judul yang menarik untuk pembacanya. Judul ini harus selaras dengan topik yang dibahas. Yang kedua, ada data karya, yang terdiri dari judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dimensi, dan harga buku. Yang ketiga, ada ikhtisar, yaitu teks deskripsi singkat dan ringkas yang berisi gambaran secara keseluruhan dari informasi dalam suatu teks tanpa harus memberi rinciannya. Yang keempat, ada penilaian. Di sini kita bisa menyantumkan kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut secara objektif ya. Dan yang terakhir, penutup. Di sini, saya akan menunjukkan contoh resensi novel Rindu karya Tereli. Simak ya. Novel ini berjudul Rindu, ditulis oleh Tereli. Diterbitkan pada tahun 2014 oleh Republika. Novel ini memiliki 544 halaman dengan dimensi 14 cm dikali 21 cm. Novel ini dijual dengan harga 79.000. Di bagian belakangnya ada sinopsisnya loh. Kamu bisa baca di sini ya. Selain itu, kamu mendapatkan pembatas halaman yang senada dengan sampul novel ini. Sama kan? Masuk ke ikhtisar. Jadi, ada sebuah kapal besar yang melakukan perjalanan haji selama 9 bulan. Dan setiap karakternya memiliki masalah masing-masing nih teman-teman. Kemudian, di perjalanan ada 5 pertanyaan mengenai tentang apakah haji seorang cabo itu bisa diterima sama Allah. Kemudian, apakah haji seseorang dapat diterima dengan membawa kebencian? Apa yang harus dilakukan jika orang itu bukan jodoh kita? Mengikhlaskan kepergian orang yang kita sayang? Bagaimana cara melawan kezaliman dan kemungkaran jika lisan tidak bisa menghentikannya? Terus jawabannya gimana nih? Jadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab seiring berjalannya kapal menuju Tanah Suci. Nah, ingat ya teman-teman, di ikhtisar ini kita nggak boleh untuk membocorkan keseluruhan isi cerita. Nanti resensi tersebut dianggap spoiler. Dan biasanya ikhtisar itu dibuat sampai bagian klimaks cerita saja. Berikutnya adalah penilaian. Kelebihannya, menurut saya, alur yang diceritakan ini berkesinambungan dan gampang banget buat dipahami. Kemudian, bahasa yang digunakan oleh Tere menggunakan bahasa yang sederhana. Karena banyak banget masalah, jadi kita bisa mendapatkan pelajaran tentang kehidupan. Dan, novel ini benar-benar membuat pembaca penasaran loh. Terus kekurangannya apa aja? Di awal cerita, itu terlalu banyak narasi, sehingga membuat pembaca merasa bosan. Kemudian ada istilah bahasa Belanda yang kurang dipahami. Saya juga menemukan ada typo loh di sini. Dan yang terakhir adalah penutup. Novel ini cocok banget dibaca ketika kamu sedang santai.
Ada banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan ketika membaca ini, sehingga bersifat mendidik. Novel ini memberi banyak pelajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik dan mengatasi masalah yang menimpa kita. Sehingga novel ini sangat cocok dibaca siapa saja, khususnya untuk remaja. Jadi gimana nih teman-teman? Sudah paham cara membuat resensi yang baik? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.